Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Putri Rapsalafilia dan hari ini aku mau mengerjakan satu soal berkenaan tentang distilasi. Oke, soalnya ini udah aku siapkan, udah aku tulis dan sekarang aku mau bacakan ya. Jadi soalnya itu adalah suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondenser total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan cairan etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara destilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode MC-Chabit-Heller. Tentukan jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 km per jam. Oke, di soal juga udah diketahui tentang data HF pada 80 derajat Fahrenheit, yaitu ada 833,3 kJ per kilogram. Setelah itu ada HV juga 20833,3 kJ per kilogram. Setelah ada HL 2916,7 kJ per kilogram. Oke, yang pertama kali kita lakukan saat kita menerima soal ini adalah kita membuat skema sederhana bagaimana soal ini dijelaskan. Jadi di sini aku sudah ngegambar distilasi. Kalau distilasi secara sederhana aja, ada feed, ada distilasi dan ada umpan bawahnya atau bisa kita disebut dengan bottom product ya. Jadi di sini udah aku masukkan sesuai dengan soal-soal. Di sini ada F-nya 1000 kilomol per jam, dan ada XF ada 0,2. Ada XD juga 0,8, B ada B-nya ditanyakan, B sama D-nya ditanyakan. Ada XP ini ada 0,02. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan perhitungannya ya. Jadi aku mulai pakai kertas baru. Jadi apa sih yang kita lakukan pertama kali? Ya, kita lakukan pertama kali adalah kita nentuin dulu nih neraca massa totalnya. Oke, aku tulis di sini. Ya, aku harap kelihatan ya. Aku tulis neraca massa total. Oke, neraca massa total ini sesuai sama yang kita lihat tadi. Jadi kan ada F, ada D, ada B. Jadi kita tulis F sama dengan D plus B. Tadi di F-nya udah kita ketahui kan ya. F-nya ada 1000. D sama B-nya sayangnya belum diketahui. Nah, untuk mempermudah kita harus menggunakan persamaan. Oke, jadi terserah kalian sebenarnya mau milih D atau B, tapi di sini aku pakai D. Jadi D sama dengan 1000 minus B. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke, selanjutnya kita cari, udah ada total berarti ada komponen. Nah, kita cari selanjutnya adalah neraca massa komponennya. Oke, seperti ini. Nah, neraca massa komponen ini berasalnya dari neraca massa total, tapi lebih spesifik lagi. Misalnya dari F nih, F kita kalikan dengan SF, D juga ada XD tadi. Ini B juga ada XP. Nah, seperti ini. Tadi kan ada angka-angka ya di soalnya. Sudah ada beberapa angka, kita masukkan. F-nya tadi ada di soalnya itu ada 1000. Kita tulis 1000. XF-nya tadi di soal juga udah diketahui 0,2. D-nya memang di soal tidak diketahui, tapi kita sudah punya persamaan dari neraca massa total tadi kan. Nah, dari sini bisa kita masukkan. Oke, 1000 minus B kali XT-nya tadi XT berapa? 0,8. 80% tadi kita jadikan 0,8 ya. B-nya sayangnya belum diketahui dan XP-nya tadi 0,02 seperti ini. Nah, ini kan persamaan sederhana matematika. Jadi bisa kita selesaikan dengan mudah. Oke, dari sini kita dapatkan 200, dari sini kita dapatkan 800 minus 0,8 B ditambah 0,02 B. Oke, dari sini cukup mudah, kita pindah ruas. Terus ini ya, minus 0,8 B dikurangi plus ditambah 0,02. Jadinya minus 0,78 B.
Nah, dari sini kita dapetin B-nya sebesar 769,23. Oke, seperti ini. Nah, kita tahu B-nya, otomatis kita bisa masukkan di persamaan pertama dan kita ketahui D-nya. Jadi D sama dengan ini ya, 1000 dikurangi 769,23. D-nya diketahui 230. Nah, di soal juga diketahui ada data HF kan tadi ya, HF, HV, dan HL. Ini aku kasih soalnya lagi. Data ini. Nah, data ini tuh bukan cuma pajangan aja. Jadi, kita juga bisa mendapatkan hasil dari situ. Karena di soal ini kita tidak diketahui nih Q-nya apa. Nah, kita bisa cari Q-nya. Nah, Q-nya itu menggunakan rumus sama dengan HL minus HV minus HL per V minus, yang di atas HF dan ini HL. Oke, kutip X ya, biar mempermudah juga. Seperti ini. Oke, kita masukkan angkanya. HV-nya itu di soal ada 20833,3 dikurangi 833,3. Angkanya cantik nih. Di sini ada 20833,3 dikurangi 2916,7. Oke, nah dari sini kita bisa kurangi biasa dan didapatkan Q-nya adalah 1,1162. Nah, ini Q-nya. Nah, Q-nya ini buat apa sih, Kak? Q-nya ini tuh juga memberikan kita clue gitu ya, karena Q-nya itu lebih dari satu, berarti dapat disimpulkan bahwa nanti mengarah ke positif seperti itu. Nah, kita udah tahu Q-nya, kita bisa bawa Q ini menghasilkan slope. Oke, jadi dari slope ini tuh ada rumusnya, yaitu Q per Q minus 1. Tinggal kita masukkan biasa. 1,1162 dikurangi 1,1162 dikurangi 1. Jadi kan 1,1162 per 0,1162. Nah, dari sini didapatkan hasilnya adalah 9,6. Oke, 9,6, slope 9,6 itu maksudnya apa? Nah, 9,6 itu memiliki artinya 9,6 kotak ke atas, kan ini artinya per 1 kan ya. Jadi per 1 kotak ke kanan karena sama-sama positif. Nah, kalau misalnya nih minus 9,6, berarti 9,6 kotak ke atas kan minus 1. Jadi 1 kotak ke kiri. Ya, seperti itu. Nah, karena menurut saya ini tuh kebesaran, itu kotak-kotaknya kayak terlalu besar, jadi bisa kita bagi dua. Ini kan tadi kan per 1 kan ya, kita sama-sama bagi 2, jadi 4,8 per 0,5. Nah, seperti ini. Jadi hitungannya itu seperti 4,8 nanti ke atas, 4,8 ya ke atas, dan 0,5 ke kanan. Oke, karena tidak ada negatif. Nah, selanjutnya kita ngapain, Kak? Oke, selanjutnya kita buka buku Minimeter Book, kita membuat grafik ini. Ini grafik yang familiar karena ini adalah equilibrium data etanol dan air pada sistem tekanannya 1 atm. Nah, data tersebut ini juga bisa dijumpai di buku Genkoplis yang teman-teman bisa dapatkan di appendix A3-23. Nah, dari titik-titik ini kita langsung plotkan, teman-teman semua, kita plotkan. Ini ada titik-titik. Nah, seperti ini plotnya. Ini berdasarkan garis sini ya, data di samping ini ya. Kita plotkan seperti ini. Nah, di sini itu kita tidak boleh terlalu berpotongan, jadi boleh hanya bersempitan aja. Oke, dari garis ini kita bisa masukkan soalnya tadi. Kita bisa masukkan XB, XF, dan XD. Nah, XB ini apa sih, Kak? XB tadi itu yang di bawah 0,02. Nah, kita masukkan di sini 0,02 ya.
Jadi mungkin kelihatan 0,01 maksud saya, dan sini 0,02. Oke, di sini ya 0,02. Nah, di sini bisa kita beri titik saja. Setelah itu juga ada XF 0,2, ini langsung ada titiknya. Terus juga ada XD, sini 0,8 yang tadi. Nah, sampai sini kita bisa menggunakan slope yang sudah kita cari tadi. Nah nih, slope 4,8 ya. Sekarang kita praktekkan 4,8 itu kayak gimana sih, Kak? Oke, lihat di sini. Dari titik SF-nya ya. 4,8. 4 kotak berarti 1 2 3 4. Setengahnya karena di sini setengahnya yang kecil-kecil ini poinnya 2 ya, 0,2. Jadi kan 1 2 3 4 4,2 4,2 4,4 4,6 4,8. Nah, udah kasih garis di sini. Nah, ada 0,5 juga. Jadi dari sini kita 0,5 ke kanan. Oke, seperti ini. Ini adalah slope-nya atau kemiringannya. Oke, dari sini kita bisa gambar garis. Nah, dari titik XF kita lihat nih, XF kan ini ada titiknya yang tadi kan. Nah, bisa kita langsung beri garis. Harus lurus ya teman-teman. Ingat karena ini grafiknya harus lurus seperti ini. Nah, bisa dilihat close up. Oke, jadi ini 4,8 0,5. Oke. Udah buat garis seperti ini kan. Nah, seharusnya kita itu kan ingin menarik garis ini, tapi kita masih belum tahu nih tariknya ke berapa gitu. Nah, makanya selanjutnya kita harus menghitung intercept-nya. Nah, intercept itu juga ada rumusnya loh. Jadi intercept itu rumusnya jadi 1 sebenarnya sama slope, tapi kita pisahkan di sini juga tidak masalah. Oke, aku tulis di bawah sini. Intercept. Oke, intercept itu memiliki rumus XD per R plus 1. Nah, dari sini aja kita udah tahu kan bahwa semuanya telah diketahui. XD-nya tadi berapa? 0,8. R-nya tadi 5/3 plus 1. Nah, ini bisa kita hitung. Oke, kita udah dapatkan intercept-nya. Intercept-nya 0,3 karena ini Y. Jadi kita lihat di intercept-nya 0,3 di sini ya. Nah, setelah itu kita menarik garis dari titik XD ke XB-nya. Seperti ini. (0,3). Usahakan lurus ya teman-teman. Oke, bisa dilihat. Sudah. Setelah itu dari titik perpotongannya kita bisa menarik garis menuju XB. Oke, seperti ini. Nah, ini juga ada namanya nih teman-teman. Nah, garis-garis ini juga ada namanya nih teman-teman. Jadi dari garis sini ke garis sini itu dinamakan seksi enriching. Kita tulis seksi enriching. Nah, sedangkan dari titik XF menuju XB ini dinamakan stripping. Lihat, oke. Seperti ini. Jadi di sepanjang titik ini sampai sini itu memiliki etanol yang sangat kaya. Jadi kaya akan etanol ya, dapat disimpan juga. Lalu sedangkan di garis stripping ini kaya akan air. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah dapat semuanya, kita bisa melakukan pembuatan stage. Nah,
Caranya itu teman-teman, dari titik XD ini kita garis lurus menuju kurvanya. Seperti ini. Ya, lurus ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, lurus. Oke. Nah, setelah itu dari garis tersebut, titik tersebut, kita tarik ke bawah hanya sampai perbatasan di seksi enriching aja, garis seksi enriching. Nah, sudah sampai di sini, kita lanjutkan lagi teman-teman, karena masih cukup, masih belum melewati garis titik XB maksud saya. Oke, kita tetap seperti ini. Setelah itu kita tarik lagi ke bawah, jadi sama. Untuk membahas stepnya itu kita dari garis XD kita tarik lurus menuju kurva, kita tarik ke bawah, setelah itu kita lanjutkan lagi seperti ini. Nah, ini kan garis enrichingnya ya teman-teman. Nah, kita bisa, karena di sini sudah bisa masuk ke garis stripping, jadi kita luruskan terus sampai di garis strippingnya seperti ini. Nah, setelah itu sudah sampai di sini, kita garis lurus lagi. Oke, kita lakukan hal yang sama. Pastikan semuanya lurus ya teman-teman, makanya kita menggunakan penggaris seperti ini. Nah, ini kan masih belum melewati garis titik XB, jadi kita bisa tetap lanjutkan seperti ini. Dan kita tutup garis seperti ini. Nah, bisa dilihat lurus ke bawah, lurus ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh stage pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, karena di soal tadi disebutkan bahwa reboiler parsial, jadi bisa dikatakan bahwa 4 stage ini terdiri dari 1 reboiler dan 3 stage. Nah, seperti ini. Oke, untuk teman-teman yang sudah melihat dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila terjadi kesalahan perkataan ataupun salah informasi yang telah saya lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.